Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Lestari, NPM 2201060024 dari kelas TPMB, akan membahas tentang ekstrim lokal dan ekstrim pada selang terbuka. Yang pertama, misalkan F daerah asal F memuat titik C, kita katakan bahwa FC nilai maksimum lokal F jika terdapat interval A, B yang memuat C. Sedemikian rupa sehingga FC adalah nilai maksimum F pada A, B irisan S. Yang kedua, FC nilai minimum lokal. FC nilai minimum lokal F jika terdapat interval A, B yang memuat C sedemikian rupa sehingga FC adalah nilai minimum F A, B irisan S. Yang ketiga, FC nilai ekstrim lokal F jika ia berupa nilai maksimum lokal atau minimum lokal. Selanjutnya, di mana nilai-nilai ekstrim lokal terjadi? Teorema titik kritis 3.1 berlaku dengan mengungkapkan nilai ekstrim diganti dengan nilai ekstrim lokal. Sebagai buktinya pada dasarnya sama. Jadi, titik-titik kritis, titik ujung, titik stasioner, dan titik singular adalah calon untuk titik tempat kemungkinan terjadinya ekstrim lokal. Kita katakan calon karena kita tidak menuntut bahwa setiap titik harus merupakan ekstrim lokal. Bagian kiri grafik dalam gambar yang pertama itu membuat ini jelas, tetapi jika turunan adalah positif pada satu pihak dari titik kritis dan negatif pada pihak lainnya, maka kita mempunyai ekstrim lokal seperti diperlihatkan dalam grafik tengah dan kanan. Di situ yang pertama ada grafik grafik tanpa nilai ekstrim lokal di situ ya. Yang kedua maksimum lokal, yang ketiga minimum lokal. Pada uji turunan pertama, di situ ada teorema. Misalkan F kontinu pada interval terbuka A, B yang memuat sebuah titik kritis C. Yang pertama, jika F aksen X lebih besar dari 0 untuk semua X dalam A, C dan F aksen X kurang dari 0 untuk semua X dalam C, B, maka FC adalah nilai maksimum lokal F. Yang kedua, jika F aksen X kurang dari 0 untuk semua X dalam A, C dan F aksen X lebih besar 0 untuk semua X dalam C, B, maka FC adalah nilai minimum lokal F. Yang ketiga, jika F aksen X bertanda sama pada kedua pihak C, maka FC bukan nilai ekstrim lokal F. Lanjut ke contoh, carilah nilai-nilai ekstrim lokal dari fungsi fx sama dengan x kuadrat min 6x plus 5 pada min tak terhingga, koma terhingga. Penyelesaiannya, fungsi polinomial f kontinu di mana-mana dan turunannya f aksen x sama dengan 2x min 6 ada untuk semua x. Jadi, satu-satunya titik kritis untuk f adalah penyelesaian tunggal dari f aksen X sama dengan 0, yakni X sama dengan 3. Karena F aksen X sama dengan 2 kali X min 3 kurang dari 0 untuk X kurang dari 3, F menurun pada min tak terhingga, 3. Dan karena F aksen X sama dengan 2 kali X min 3 lebih besar dari 0 untuk X lebih besar dari 3, F menaik pada 3, tak terhingga. Karena itu, menurut uji turunan pertama, F3 sama dengan min 4 adalah nilai minimum lokal F. Karena 3 adalah satu-satunya titik kritis, tidak dapat nilai ekstrim lain. Grafik F diperlihatkan dalam gambar di samping ya. Selanjutnya, teorema kedua, uji turunan kedua. Terdapat uji lain untuk maksimum dan minimum lokal yang kadang-kadang lebih mudah diterapkan daripada ujian turunan pertama. Uji ini melibatkan perhitungan turunan kedua pada titik-titik stasioner, tapi tidak berlaku pada titik-titik singular. Teorema B, uji turunan kedua. Misalkan F aksen dan F double aksen
ada pada setiap titik interval terbuka A, B yang memuat C dan misalkan f aksen C sama dengan 0. Yang pertama, jika f double aksen C kurang dari 0, maka fc adalah nilai maksimum lokal f. Yang kedua, jika f double aksen C lebih besar dari 0, maka fc adalah nilai minimum lokal f. Contoh, untuk fx sama dengan x kuadrat min 6x plus 5, gunakan uji turunan kedua untuk mengenali ekstrim lokal. Penyelesaiannya, ini adalah fungsi dari contoh yang pertama. Perhatikan bahwa f aksen x sama dengan 2x min 6 sama dengan 2 kali x min 3. F double aksen x sama dengan 2. Jadi, f aksen 3 sama dengan 0 dan f double aksen 3 kurang dari 0, lebih besar dari 0. Karena itu, menurut uji turunan kedua, f3 adalah nilai minimum lokal. Ekstrim pada interval terbuka. Masalah-masalah yang kita pelajari dalam subbab ini dengan asumsi bahwa himpunan tepat fungsi yang kita ingin maksimumkan atau minimumkan adalah sebuah interval tertutup. Namun, interval yang muncul dalam praktek tidaklah selalu tertutup. Kadang-kadang terbuka, bahkan terbuka pada satu ujung dan tertutup pada ujung lainnya. Kita tetap dapat menangani masalah ini dengan menerapkan teorema di bawah ini. Teorema yang di atas. Ingatlah bahwa maksimum, minimum tanpa keterangan tertentu berarti maksimum dalam kurung minimum global. Sebagai contoh, carilah jika ada nilai-nilai minimum dan maksimum dari fx sama dengan x pangkat 4 min 4x pada min tak terhingga, terhingga. Penyelesaiannya, f aksen x sama dengan 4x pangkat 3 min 4 sama dengan 4 dikali x pangkat 3 min 1 sama dengan 4 kali x min 1 dikali x kuadrat plus x plus 1. Karena x kuadrat plus x plus 1 sama dengan 0 tidak mempunyai penyelesaian real, maka hanya terdapat satu titik kritis, x sama dengan 1. Untuk x kurang dari 1, f aksen x kurang dari 0, sedangkan untuk x lebih besar dari 1, f aksen x lebih besar dari 0. Kita simpulkan bahwa f1 sama dengan min 3 adalah nilai minimum lokal untuk f. Dan karena f menurun di kiri 1 dan naik di kanan 1, memang benar nilai ini adalah nilai minimum dari f. Fakta-fakta yang dinyatakan dari atas mengimplikasikan bahwa f tidak dapat mempunyai nilai maksimum. Grafiknya dilihatkan di situ ya. Jadi dia turun 1, menurun di kiri 1 dan menaik di kanan 1. Terlihat di grafik tersebut. Pada materi ini cukup, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.